Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas materi mata kuliah pengantar ekonomi makro yang berjudul Uang, Bank, dan Penawaran Uang bagian 3. Kemakmuran masyarakat secara keseluruhan pada dasarnya dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kegiatan pengendalian jumlah uang beredar tersebut lazimnya disebut dengan kebijakan moneter yang ditempuh oleh bank sentral. Baik, kita mulai pembahasan materi kita untuk minggu ini. Capaian pembelajaran untuk materi minggu 13 ini adalah mahasiswa mampu memahami tentang sistem moneter, penawaran dan permintaan uang, dan kebijakan moneter. Buku referensi yang digunakan untuk menyusun materi ini antara lain: 1. Penulis Mankiw dengan judul Principle of Economic, penerbit Cengage Learning. Kedua, penulis Kunawangsih dengan judul Ekonomi Makro Sebuah Pengantar, penerbit LPFE Trisakti. Ketiga, penulis Sukirno dengan judul Makroekonomi Teori Pengantar, penerbit Raja Wali Pers. Dan yang keempat, penulis Mandala dengan judul Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar, penerbit FEUI Jakarta. Bobot penilaian mata kuliah ini diambil dari 4 kategori. Kategori itu antara lain adalah absensi, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan nilai tugas. Nilai tugas merupakan gabungan dari nilai forum, kuis, dan tugas besar. Persentase dari 4 kategori dibagi atas 10% absensi, 25% UTS, 25% UAS, dan 45% nilai tugas. Kebijakan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah proses untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Kedua, kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh, atau lebih sejahtera. Perbedaan kebijakan fiskal dan moneter dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi instrumen. Kebijakan fiskal adalah penerimaan pemerintah berupa pajak dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan moneter, instrumennya adalah jumlah uang yang beredar dan tingkat bunga. Dari sisi pelaku, kebijakan fiskal pelakunya adalah pemerintah, dan dari kebijakan moneter pelakunya adalah bank sentral, dalam hal ini di Indonesia adalah Bank Indonesia. Siklus ekonomi adalah periode yang terulang secara teratur dalam pengembangan sebuah pasar perekonomian. Keseluruhan tren dari pertumbuhan ekonomi disertai dengan adanya fluktuasi secara periodik dalam aktivitas perekonomian, yaitu kemunduran dan perluasan yang terjadi secara silih berganti pada produksi, investasi, peningkatan dan penurunan pada tingkat pendapatan, ketenaga kerjaan, harga-harga, suku bunga, dan rate pada sekuritas. Dapat dilihat dalam grafik siklus ekonomi berikut. Siklus aktivitas ekonomi meliputi 4 fase. Yang pertama adalah titik puncak. Pada titik ini pengangguran mencapai titik terendah atau bahkan tidak ada sama sekali, dan perekonomian berjalan dengan muatan maksimal atau hampir maksimal, di mana seluruh modal dan sumber daya tenaga kerja pada negara tersebut terlibat dalam kegiatan produksi. Kedua adalah resesi. Adalah suatu periode pengurangan output dan aktivitas bisnis. Ketiga, titik terendah atau trough. Pada titik ini tingkat pengangguran tinggi dan perekonomian berada pada titik terendah. Dan tahap keempat, pemulihan atau recovery, adalah setelah mencapai titik terendah pada sebuah siklus, ada fase pemulihan yang ditandai dengan adanya pertumbuhan lapangan kerja dan produksi. Durasi pada siklus ekonomi, yaitu waktu yang dibutuhkan dalam pergerakan satu siklus, memiliki beberapa variasi. Yang pertama adalah siklus jangka pendek atau Kitchen Style. Durasi siklus jangka pendek sekitar 40 bulan. Faktor-faktor yang mempengaruhi siklus jangka pendek adalah pengaruh alamiah dan adat istiadat atau kebiasaan. Kedua, siklus jangka menengah atau Juggler Cycle. Durasi siklus jangka menengah adalah berkisar 7 sampai 11 tahun. Faktor-faktor yang mempengaruhi siklus jangka menengah adalah pengaruh eksternal dan iklim cuaca. Ketiga adalah siklus jangka panjang atau Kondratif Cycle.
yaitu durasi siklus jangka panjang adalah 48 sampai 60 tahun. Salah satu faktor yang berada di belakang siklus jangka panjang adalah ditemukan dan diterapkannya teknologi baru. Sekian pemaparan materi untuk minggu ini. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian semua. Dan ingat selalu untuk bersinar bersama Undira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.